Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang sedang berlangsung di Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini untuk memenuhi mata kuliah PPKN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Negara Indonesia dan Pancasila. Pengertian negara. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 322 sebelum Masehi sampai 384 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika, yang disebutkan sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan atau eklesia. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Menurut Niccolo Machiavelli, pada tahun 1469 sampai 1527 yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Dalam bukunya Il Principe yang dahulu merupakan buku referensi para raja, Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan, bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Konsep pengertian negara modern yang dikemukakan oleh para tokoh. Menurut Roger H. Soltau, mengemukakan bahwa negara sebagai alat agensi atau wewenang l'autorité yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat menurut Soltau tahun 1961. Menurut Harold G. Laski, mengemukakan bahwa negara adalah merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan secara mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Masyarakat merupakan suatu negara manakala cara hidup yang harus ditanti, baik oleh individu maupun kelompok-kelompok, ditentukan suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat, menurut Laski pada tahun 1947 di halaman 8 sampai dengan 9. Negara Indonesia. Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia, dan penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu harus dihapuskan. Pada alinea kedua menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dalam alinea ketiga menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius, yang kemudian pernyataan kemerdekaan. Adapun alinea keempat menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, pemerintahan negara Indonesia yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara, wilayah negara serta dasar filosofis negara yaitu Pancasila,
menurut Noto Nagoro pada tahun 1975. Kemudian Pancasila sebagai sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu secara keseluruhan, merupakan kesatuan yang lazim, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan, saling ketergantungan. 4. Kesemuanya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. Kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Menurut Soredan Voice tahun 1974, halaman 22. Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagian sila-silanya saling berhubungan secara erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatannya sebagaimana sistem filsafat lainnya, antara lain materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. Sekian video yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau penulisan, karena sesungguhnya kesalahan milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.